Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebis TV? Senang rasanya saya Adi Febrian bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karebosi. Pemirsa, kita tahu program dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu kebut vaksinasi. Banyak masyarakat yang saat ini masih mencari-cari apakah memang dosis pertama atau dosis kedua yang mereka butuhkan. Namun saat ini ternyata stok vaksin kabarnya terbatas. Nah, mungkin hal itu akan kita bahas bersama dengan pengamat kesehatan, ada Profesor Najib Bustan. Apa kabar Prof Najib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Kita juga sudah terhubung bersama dengan Direktur Bosowa Peduli, ada Ibu Marini. Ibu Marini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ade, Prof Najib, pemirsa Selebes ya. Ini sehat ya? Alhamdulillah sehat, ya. Mungkin saya pertama ke Ibu Marini dulu deh selaku Direktur Bosowa Peduli. Ibu Marini, kemarin kan ada program vaksin ya dari Bosowa Peduli. Nah, saat ini banyak juga masyarakat yang bertanya-tanya mengenai dosis pertama dan juga dosis kedua vaksin. Kabarnya sih stoknya terbatas vaksin saat ini. Gimana nih Ibu Marini? Silahkan. Ya, terima kasih Mas Ade, kesempatannya sudah diundang di acara ini lagi, obrolan Karebosi. Alhamdulillah, untuk vaksin sendiri, kami selaku dari pihak swasta ya, yang menggelar kegiatan ini bekerja sama dengan terkait seperti Bidokes, Polda, kemudian TNI, Kodam, dan juga dari Dinas Kesehatan. Memang beberapa waktu yang lalu kami juga mengalami masalah itu, kurangnya vaksin ya yang bisa diadakan, sehingga membuat masyarakat itu sempat bingung juga mau vaksin di mana lagi. Karena awal-awal yang kami lihat bahwa masyarakat itu cukup belum bisa menerima kegiatan vaksin ya. Kemudian setelah sosialisasi dilakukan oleh pemerintah dan banyak pihak, akhirnya masyarakat mau melakukan vaksin. Nah, ketika itu terjadi, vaksin justru kurang. Nah, itu jadi kendala. Dan itu memang dikonfirm sama partner vaksinator kami dari TNI. Waktu itu kami sempat Zoom, mereka mengatakan bahwa memang stoknya masih terbatas. Tapi insya Allah 2 minggu ke depan ya, kalau nggak salah 1 minggu ke depan, vaksin pertama akan berjalan lagi. Stoknya akan masuk lagi seperti itu. Baik Ibu Marini, untuk stok sendiri kan memang ini saat ini berkurang gitu ya, dibatasi maksud saya. Jadi untuk minat masyarakat vaksin memang saat ini kan kita bisa rasakan mulai meningkat dibanding awal-awal vaksin itu kemarin ada gitu. Banyak yang menolak, banyak informasi hoax dan lain sebagainya. Tapi saat ini dengan jumlah vaksin terbatas, kira-kira dari Bosowa Peduli kedepannya seperti apa ini? Ya, kami akan tetap terus melaksanakan program vaksin ini, bukan hanya di Makassar ya. Kami juga berencana untuk mengadakan vaksin sampai ke daerah-daerah, dan itu sudah kami lakukan beberapa kali. Walaupun stoknya terbatas, kami saat ini terus memantau dengan partner vaksinator kami, entah itu dari TNI, entah itu dari Dinas, maupun dari Polda, untuk karena kami sangat antusias juga ya bisa membantu pemerintah dalam hal ini, bagaimana bisa memberikan alternatif tempat kegiatan vaksin gitu. Jadi meskipun stoknya terbatas, insya Allah berdasarkan informasi yang kami dapatkan yang terbaru bahwa ketersediaan vaksin akan segera ready gitu. Jadi masyarakat sudah mau vaksin ya sebaiknya terus memantau informasi di mana vaksin itu, kegiatan vaksinasi ini diadakan, sehingga mereka tidak ketinggalan lagi vaksinnya. Walaupun memang ya terbatas sih, kami juga cukup sedikit gimana ya, ketika masyarakat sudah mulai antusias untuk vaksin, justru vaksinnya berkurang. Jadi kayak kok nggak gayung bersambut gitu ya dengan kesediaan masyarakat dan juga ketersediaan vaksin. Ya. Terima kasih Ibu Marini. Saya ke Prof Najib Bustan. Prof Najib, melihat minat masyarakat saat ini tentang vaksin beda dengan dulu waktu vaksin ini baru pertama kali tiba di Indonesia, yang banyak sekali orang menolak ya, stok vaksin masih banyak. Tapi saat ini giliran minat masyarakat mulai tinggi terhadap vaksin, tapi justru untuk vaksin ini menurun, dibatasi gitu Prof Najib. Nah, melihat kondisi seperti ini, kira-kira kedepannya untuk vaksin agar kita bisa meraih herd immunity itu seperti apa kalau dari Prof Najib? Terima kasih banyak Pak Ade dan Ibu Maria.
dan para pemirsa sekalian. Alhamdulillah kita sehat-sehat, dan ini pemerintah dan masyarakat semuanya sudah berusaha untuk bisa mengendalikan ini pandemi COVID. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu yang menjadi harapan, saya mau mengatakan ini harapan terakhir sebagai program yang alternatif terbaik untuk bisa mengendalikan COVID ini adalah vaksinasi. Tetapi vaksinasi itu sebenarnya merupakan suatu harapan besar. Tetapi karena dia sebuah harapan besar, maka dia merupakan suatu program yang sulit. Yang kedua, dia mahal. Ya. Dan yang ketiga, dia lama. Oleh karena itu, di samping kita punya harapan besar, kita juga harus mengantisipasi sebuah tantangan yang besar juga di dalam penerapannya. Ya. Dan cita-cita ini mempunyai dua nilai. Yang pertama, dia harus mencakup suatu pada komunitas tertentu. Dalam hal ini target cakupannya harus mencapai 80% daripada penduduk. Dan itu jatuh kepada suatu jumlah yang luar biasa besarnya. 180 juta jiwa orang yang harus divaksin di Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan cara yang secepat-cepatnya, tetapi dia juga harus mempunyai hasil yang efektif. Jadi dia mencakupi suatu jumlah yang sangat besar secara kuantitatif, dan di satu pihak dia juga harus mempunyai target yang mempunyai kualitas. Di dua dia punya target ini, dia harus mencapai kuantitas dan kualitas. Dan dua-duanya ini tidak ada excuse. Excuse-nya untuk kuantitasnya itu harus mencapai 80%, dan excuse-nya kepada kualitasnya, itu kualitasnya harus mencakup efektivitas sebesar 100% masyarakat yang divaksinasi ini harus mencapai tingkat imunitas atau kekebalan terhadap serangan virus corona ini. Dari sini saja, dari segi konsep ini kita sudah bisa membayangkan bagaimana susahnya ini. Yeah. Sehingga fenomena yang terjadi sekarang ini itu bukan sesuatu yang diharapkan tidak terjadi, tapi sangat besar kemungkinannya untuk terjadi. Disitulah kita jatuh sekarang. Oleh karena itu pertanyaannya Pak Ade tadi seperti apa itu sebenarnya pertanyaannya Pak Ade? Kenapa sampai begini? Ya. Jadi kan ini vaksin kemarin waktu tiba di Indonesia minat masyarakat masih kurang. Nah padahal di situ stok masih mencukupi, tapi giliran stok yang kurang justru minat yang tinggi gitu. Artinya memang ada sedikit keterlambatan masyarakat untuk minat vaksin ini. Padahal dari awal-awal kan pemerintah sudah mengupayakan sosialisasi vaksinasi seperti apa, bahkan presiden juga sudah menunjukkan bahwa vaksin ini aman gitu. Tapi masyarakat waktu itu masih kurang minatnya, tapi sekarang minatnya tinggi justru vaksin yang stoknya kurang. Nah, kalau kita lihat kebijakan-kebijakan yang lain juga ini Prof Najib, sekarang kan PPKM itu berakhir tanggal ini 23 Agustus, tapi kabarnya diperpanjang 6 September. Nah, lagi-lagi PPKM diperpanjang nih Prof Najib. Kalau dari Prof Najib ini melihat PPKM yang kian hari semakin diperpanjang, kira-kira apa? Tunggu. Kita selesaikan dulu ini vaksinnya. Jadi, Prof Najib. Jadi vaksin ini untuk keberhasilannya tadi, untuk mencapai targetnya ini dipengaruhi banyak faktor, ya kan? Nah, yang faktor pertama itu tadi kesediaan daripada vaksin itu sendiri. Nah, yang kedua tentu sasarannya ini masyarakat banyak. Ini faktor kedua yang mempengaruhi juga, dipengaruhi oleh kesiapan penerimaan masyarakat. Sementara ini sudah berlangsung bahwa penerimaan masyarakat ini mulai dari yang cukup resisten di awalnya sudah mulai membaik, tapi pada akhirnya juga pada kenyataannya sekarang menghasilkan persepsi masyarakat itu sudah membaik, meningkat, sementara justru terjadi
kendala di bidang pengadaan daripada logistik logistik vaksin ini. Mengapa terjadi kelangkaan atau interrupted, keterputusan, ketidakkesinambungan daripada vaksin ini? Oleh karena vaksin ini bukan kita yang produksi sendiri, di stoknya harus dikirim, jadi dia harus menyesuaikan dengan jadwal masuknya masuknya daripada vaksin-vaksin yang kita beli dari luar negeri. Dan itu secara skematik kemarin itu impor itu direncanakan sampai akhir tahun. Jadi bagaimana caranya kita menggenjot supaya bisa selesai umpamanya katakanlah September atau Oktober atau sebelum Desember. Itu kan secara teoritis tidak mungkin karena impor. Bagaimana kita sudah siap, masyarakatnya sudah siap, tenaganya sudah siap, tapi vaksinnya itu sudah di schedule bahwa dia nanti akan terpenuhi jumlah sekian itu vaksin itu nanti setelah akhir tahun. Jadi apa yang kita mau katakan gencot itu pada akhirnya akan bertemu dengan keadaan seperti ini karena tidak ada sinkronisasi antara tenaga yang tersedia, lapangan tempat distribusi, dan yang paling penting penyediaan stok. Biar semuanya sudah siap, masyarakat sudah siap, tenaga sudah siap, dan lapangan untuk transportasi sudah siap, tapi stoknya tidak ada. Seperti itulah yang fenomena yang terjadi. Jadi tidak bisa dihindari itu kenyataan seperti itu. Baik. Itu suatu hal yang sudah menjadi kenyataan dan memang kemungkinan menjadi kenyataannya sangat besar. Baik. Demikian Pak De. Kita kembali ke PPKM nih. Prof. Najib, karena ini kabarnya diperpanjang lagi sampai 6 September. Lagi diperpanjang nih Prof. Najib. Kira-kira sampai saat ini jika PPKM diperpanjang lagi, berarti masih ada miss ya, masih ada celah yang tidak bisa kita tutupi terkait dengan penyebaran COVID-19. Nah, kalau dari Prof. Najib sendiri melihat PPKM yang kembali diperpanjang seperti apa? PPKM ini kan tidak jelas sampai kapan dimulai dan kapan berakhir, dan kenapa dia harus dimulai dan kenapa dia berakhir, dan kapan dia akhiri. Indikatornya saya lihatnya tidak jelas. Kapan dia dari level 4 jadi level 3, kapan dari darurat jadi dan beberapa prinsip-prinsip di dalam melakukan upaya upaya pengendalian ini menurut saya tidak jelas. Karena umpamanya antara level-level itu akan terjadi perbedaan di dalam pengetatan dan sebagainya, waktunya, sarana ekonomi terbuka itu. Dari perspektif epidemiologi, saya mau mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada istilah penyekatan, yang ada istilah tutup pintu. Tutup. Nah, istilah tutup itu artinya 100%. Kalau istilah penyekatan itu kurang dari 100%. Karena yang kita untuk mencegah penularan itu memang harus diadakan pembatasan gerakan penduduk, bukan kegiatannya yang dibatasi, tapi pergerakan penduduk itu karena virus itu menular oleh karena pergerakan manusia. Virusnya tidak bisa goyang, Pak, tidak bisa naik kapal terbang, tapi dia numpang kapal terbang di tiket kita dengan masuk dalam benak kita, dan polisi dan petugas bandara itu tidak bisa memeriksa itu kecuali dengan memeriksa umpamanya yang dilakukan sekarang ini dengan swab dan pemeriksaan lainnya, tapi itu tidak menjamin kemungkinan adanya virus yang ikut oleh karena umpamanya ada istilah OTG dan semacamnya. Itu komentar singkat saya.